Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STIMIK DCI Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aradea, STMT. Adapun studi kasus yang akan kami bahas yang berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Profesi bagi Mahasiswa Teknik Informatika dengan menggunakan tutorial JES Java Eclipse. Kami dari kelompok 7 mata kuliah kecerdasan buatan telah bekerja sama untuk menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah ini. Kami, kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Wulan Apriliani dengan NPM 1190017 sebagai moderator. Yang kedua, yaitu ada Alivia Cahyanis dengan NPM 1190023. Dan yang ketiga, ada Raisa Yuliana dengan NPM 1190054. Dan yang keempat, ada Siti Sumiati dengan NPM 1190083. Dan yang terakhir ada Sri Mulyani dengan NPM 1190086. Adapun studi kasus yang dibahas oleh kelompok kami yang berjudul Sistem Pakar Rekomendasi Profesi bagi Mahasiswa Teknik Informatika. Adapun pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu cara unduh dan instalasi tools, yang kedua pengenalan lingkungan kerja tools, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi penyelesaian kasus, yang kelima penerapan kasus menggunakan tools, yang keenam yaitu demo aplikasi. So, langsung saja, inilah video presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara unduh dan instalasi tool dari metode JES ini. Dari metode JES ini kita menggunakan 3 tools, yaitu Java, Eclipse, dan JES. Kita menggunakan JES 70B7. Di sini sudah tersedia link untuk unduh tools ini. Ini link Java, Eclipse, dan JES. Kita unduh, kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, kita download ini JDK Windows 64 bit. Kita download yang 11.0.13. Lalu kita langsung aja download Eclipse. Seperti biasa, copy di sini di Google. Kita pilih Eclipse standar 4.3.2 yang 64 bit. Lalu kita unduh juga JES. Seperti biasa, di copy. Lalu kita paste di Google. Nah, kita download yang JES 70B7.zip. Ini hasil yang udah kita download tadi. Kita masuk ke proses instalasi. Di sini kita menginstal aplikasi Java terlebih dahulu. Kita run.
Lalu di sini kita klik next. Nah, ini adalah tampilan setting lokasi folder instalasi Java. Secara default, ini akan tersimpan otomatis di folder C. Kita next. Kita next lagi. Untuk mengetahui Java sudah terinstall, kita cek di CMD. Lalu ketikkan Java spasi strip version. Nah, ini tandanya Java sudah terinstall. Tahap kedua, kita install Eclipse. Lalu kita ekstrak terlebih dahulu. Kita tunggu proses ekstrak hingga selesai. Lalu selanjutnya kita buka Eclipse. Kita install. Nah, ini adalah tampilan setting lokasi folder instalasi. Secara default, ini akan otomatis tersimpan di folder C. Klik OK. Tunggu proses instalasi ini hingga selesai. Nah, di sini adalah tampilan aplikasi Eclipse ini. Kita klik Help, pilih About Eclipse. Nah, di sini plugin Jest belum tersedia atau terinstall di aplikasi Eclipse ini. Klik OK. Nah, kita akan ke tahap install Jest. Di sini kita ekstrak terlebih dahulu Jest-nya. Dari tahap sebelumnya, di aplikasi Eclipse belum tersedia plugin Jest. Kita cek terlebih dahulu Jest di CMD. Nah, di sini Jest sudah bisa dipakai ya. Selanjutnya cara installnya kita drag filenya pada folder Jest yang di dalamnya ada folder Eclipse. Nah, ini kita sudah bagi dua folder. Di sini Eclipse dan di sini Jest. Nah, ini semua file ini kita drag ke Eclipse. Kita drag. Kita drag lagi. Kita drag lagi. Ini semuanya kita drag ke folder Eclipse. Setelah itu, kita cek di plugins apakah hasil drag yang tadi sudah
terdrag ke Eclipse. Nah, di sini sudah terdrag. Lalu di fitur juga sudah ada. Nah, sekarang kita cek lagi JS-nya di CMD. Nah, kita klik JS. Nah, di sini JS sudah bisa dipakai. Lalu kita masuk ke Eclipse. Klik OK. Kita klik Help, lalu About Eclipse. Nah, di sini plugin JS sudah tersedia di aplikasi Eclipse. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan lingkungan kerja tools, yang diantaranya yaitu Java, Eclipse, dan JS. Java adalah salah satu bahasa pemrograman populer yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile, desktop, hingga website. Dan Java juga dikenal memiliki moto yaitu Write One, Run Anywhere, yang artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lain sebagainya. Hal itu terjadi karena Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tingkat tinggi, di mana ketika dijalankan, sintaks akan dikompil dengan Java Virtual Machine atau disingkat sebagai JVM menjadi kode numerik atau bytecode platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Yang selanjutnya yaitu Eclipse. Eclipse adalah sebuah IDE atau singkatan dari Integrated Development Environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Nah, di sini berikut adalah sifat dari Eclipse, yaitu multi-platform, multi-language, dan multi-role. Nah, multi-platform ini target sistem operasi Eclipse adalah yaitu Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HPUX, dan Mac OS X. Yang selanjutnya multi-language, yaitu Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java. Akan tetapi, Eclipse juga mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, seperti C atau C++, COBOL, Python, Perl, PHP, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu multi-role. Multi-role ini, selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Contohnya seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu JS. JS singkatan dari Java Expert System Shell. Adalah sebuah framework yang menyediakan GUI berbasis Java yang digunakan untuk membuat antarmuka yang lebih baik dari program pakar yang berbasis .clp. Dan secara default didebug melalui terminal. Dari banyak sumber, JS akan lebih tepat jika diintegrasikan dengan editor Eclipse. Nah, di sini selanjutnya saya akan uji coba program Eclipse. Kita buka dulu. Kita klik foldernya Eclipse, klik aplikasi Eclipse. Kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Eclipse. Nah, aplikasi Eclipse ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu ada File, Edit, Source, Navigate, Search, Project, Run, Window, dan Help. Nah, di sini kita akan mulai saja uji coba program dari aplikasi Eclipse ini. Kita klik File, New, dan kita bikin project baru. Di sini kita misal kelompok AI. Klik Finish. Kita klik ini.
Di sini ada kelompok AI. Nah, di sini terdapat folder src dan library dari JRS System. Kita klik JRS System Library, klik kanan, kita build path, configure build path untuk memanggil JS. Kita add external jars. Nah, kita pilih js.jar ini. Klik open. Oke. Nah, di sini sudah terdapat ya reference libraries. Nah, di sini kita klik folder src, kita klik kanan, klik new, kita bikin file baru. Di sini kita ketik saja shell hello AI ke-7. Jangan lupa kasih extensionnya .clv. Finish. Nah, di sini kita ketik saja sintaksnya print out ketikan hello kami dari kelompok 7 artificial intelligence. Jangan lupa kita save, Ctrl S, kita run, klik run. Nah, di sini tampil output dari apa yang tadi saya ketikkan dengan perintah print out. Nah, di sini tertampil hello kami dari kelompok 7 artificial intelligence. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi persoalan kasus. Belajar di jurusan Teknik Informatika banyak sekali ilmu yang dipelajari, mulai dari perangkat keras sampai perangkat lunak. Tentu saja, semua ilmu itu wajib diambil dalam mata kuliah dan harus mempelajarinya agar lulus menjadi seorang sarjana teknik atau IT. Namun, saat proses belajar berlangsung, tentu memiliki suatu keinginan atau kesukaan salah satu bidang agar bisa dikuasainya dan diasah skill atau kemampuan. Tetapi kita bingung bidang ilmu apa dalam teknik informatika yang benar kita sukai dan kuasai untuk menunjang profesi kita. Untuk menunjang profesi kita nanti saat kita lulus menjadi seorang sarjana. Untuk itu, maka dibuatlah solusi untuk menentukan keahlian apa yang kita inginkan berdasarkan bakat dan minat untuk rekomendasi profesi di bidang IT atau informatika. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang deskripsi solusi penyelesaian kasus. Program yang kami buat yaitu sistem pakar rekomendasi profesi bagi mahasiswa teknik informatika. Sistem rekomendasi profesi ini memberikan jawaban dari pertanyaan yang program ini ajukan. Program ini dapat terus berkembang berdasarkan dari user atau pengguna. Program ini terdiri dari 2 level, yaitu level 1. Program dapat menyarankan profesi yang diambil dalam bidang IT berdasarkan pertanyaan yang telah diajukan dan user menjawabnya. Level 2, program ini sama seperti level 1, hanya perbedaannya terdapat ulasan berdasarkan rekomendasi yang diberikan untuk menunjang tingkat kepuasan user atas rekomendasi dari program ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan kasus menggunakan tools. Yang pertama yaitu ada Semantic Network and Frames. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa alasan kami memilih studi kasus ini yaitu mahasiswa merasa bingung jika harus menguasai semua bidang dalam informatika dan kesulitan mengetahui apa potensi dan keinginan yang dicari. Sehingga menghasilkan solusi, melalui program ini, mahasiswa dapat mengetahui bidang yang ia kuasai dan tekun dalam belajar dalam bidang tersebut. Nah, untuk penerapan kasus dalam metode ini, kita memiliki taksonomi. Dalam studi kasus ini, kita hanya memiliki 2 level saja. Yang pertama akan dijelaskan taksonomi level 1 sebagai berikut. Di sini tertera 3 gambar taksonomi. Sengaja saya pisahkan untuk mengetahui node-node antara jika kita memilih hardware, software, dan keduanya. Nah,
Di sini bisa dilihat jika kita memilih hardware, maka pertanyaan yang akan diberikan yang pertama yaitu node. Apakah kamu bisa merakit komputer? Maka akan menghasilkan jawab, sistem akan menanyai pertanyaan ya atau tidak. Jika kamu menjawab iya, maka ia akan merekomendasikan sebagai hardware engineering. Dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kamu pernah men-setting BIOS? Dan jika kamu menjawab iya, maka kamu akan diberi jawaban yaitu hardware engineering. Dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke pertanyaan apakah kamu mengetahui komponen komputer berdasarkan fungsinya? Jika iya, kamu akan menjawab hardware engineering. Dan seterusnya. Dan yang kedua yaitu ada software. Jika kamu memilih software, maka di node pertamanya, kamu akan disuguhi pertanyaan, apakah kamu pernah membuat aplikasi? Jika iya, kamu akan diberi jawaban direkomendasikan sebagai software engineering. Dan jika kamu tidak memilih tidak memilih pertanyaan dalam node pertama, kamu akan disuguhi pertanyaan selanjutnya yaitu apakah kamu menguasai bahasa pemrograman Java. Jika kamu menjawab iya, maka kamu akan direkomendasikan sebagai mobile developer. Dan di node 4 ini, di node 3 ini, jika menjawab tidak, kamu akan diarahi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah kamu menguasai bahasa pemrograman PHP? Jika iya, kamu akan direkomendasikan sebagai web developer. Dan jika di node 5 kamu menjawab tidak, maka kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya, apakah kamu bisa membuat aplikasi berbasis desktop? Dan jika iya, kamu akan direkomendasikan sebagai desktop developer. Dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya seperti yang tertera dalam taksonomi berikut ini. Dan yang ketiga yaitu jika kamu memilih opsi keduanya, yaitu kamu menyukai bidang software dan hardware juga, maka kamu akan disuguhi pertanyaan, apakah kamu bisa mengkonfigurasi perangkat jaringan? Jika iya, jawaban di node pertama, kamu akan direkomendasikan sebagai network engineer. Dan jika kamu menjawab tidak, kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya seperti apakah kamu mengetahui komponen suatu perangkat jaringan? Maka kamu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka akan diarahkan jika iya, kamu akan mendapat jawaban, dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan dan kamu minati. Nah, di node terakhir ini, di node 12, ada node N. Maksudnya di sini yaitu jika node ini akan terus bertambah jika misalnya kamu sudah tidak memiliki jawaban di sini, maka kamu akan diarahkan untuk mencoba aplikasi ini lagi. Untuk misalnya jika kamu menjawab ingin coba lagi, jika tidak, maka program ini selesai, dan jika iya, kamu akan mengulangi program aplikasi ini. Selanjutnya yaitu taksonomi level 2. Sama seperti taksonomi level pertama, taksonomi level 2 ini juga akan menghasilkan suatu rekomendasi. Berbeda samanya itu jika di level 1 akan menghasilkan suatu rekomendasi, misalnya profesi. Di node 5, saya menjawab iya, maka saya akan diarahkan dan direkomendasikan sebagai web developer. Dan jika tidak, dan di level 2 ini, kamu akan diberi ulasan mengenai apakah sistem ini sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan kamu bisa bebas untuk mengetik atau mengomentari ulasan tersebut terhadap sistem atau aplikasi yang kami rekomendasikan ini. Selanjutnya, langsung saja kita ke demo aplikasinya.
Di sini saya akan menjelaskan demo aplikasi dari studi kasus yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini terdapat Package Explorer atau sistem pakar rekomendasi profesi bagi mahasiswa teknik informatika. Di sini, di JES ini, kita menulis di level 1 dan level 2, seperti yang telah dijelaskan dalam taksonomi tadi. Nah, di level 1 ini bisa dilihat di sini kami memiliki rules atau alur-alur untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diarahkan ke rekomendasi profesi sesuai yang user inginkan. Di sini di dev rule ada pilih bidang IT yang kamu minati. Misalnya jika kamu memilih hardware, software, dan keduanya. Di sini. Dan di dev rule initially, dan jika kamu memilih di hardware, maka kamu akan diarahkan ke dev rule, yaitu inisialisasi hardware, maka kamu akan diarahkan ke load fact atau fakta-fakta mengenai hardware. Di sini di node 1 hardware dot. Seperti dalam penulisan taksonomi, di sini juga di aplikasi ini juga kita menuliskan node-node. Seperti nama node 1, tipe keputusan. Pertanyaannya, apakah kamu pernah merakit komputer atau PC? Node ya, 2, node 3, node tidak, node 3, dan jawabannya nil. Jadi maksudnya, jika pertanyaan apakah kamu pernah merakit komputer, maka kamu akan diarahkan ke node, jika iya, kamu akan diarahkan ke node 2 ke pertanyaan selanjutnya, dan jika tidak juga, kamu akan diarahkan ke pertanyaan selanjutnya juga, sehingga menghasilkan jawaban yaitu sebagai hardware engineering. Seperti juga dalam node, di sini di level 1 juga, jika kita memilih dev rule-nya software, maka akan diarahkan ke load fact, yaitu node underscore 1 underscore software dot dat. Nah, di sini di software juga, kita akan bermain di node 1 tipe keputusan dan tipe jawaban. Misalnya, apakah kamu pernah membuat aplikasi? Maka jika di node 2, maka jika iya, kamu akan diarahkan ke node 2, dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke node 3. Jika ke node 2, maka akan memiliki jawaban yaitu sebagai software engineering. Dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke node 3, yaitu dengan tipe keputusan. Misalnya, apakah kamu menguasai bahasa pemrograman Java? Jika iya, kamu akan diarahkan ke node 4, dan jika tidak, kamu akan diarahkan ke node 5. Node 4 yaitu berupa tipe jawaban, dan node 5 yaitu berupa pertanyaan atau tipe keputusan. Sama seperti ke bawahnya juga. Nah, di sini, jika kita memilih di node 13 ini, jika kita memilih iya, kamu akan diarahkan ke node 14, akan menemukan jawaban, dan jika tidak, akan diarahkan ke node 15, yaitu tipe error. Maksudnya di sini yaitu sistem akan mencoba tidak akan merekomendasikan apapun karena tidak menjawab sesuai yang diinginkan, dan user akan mencoba coba kembali untuk sistem akan menanyai untuk coba kembali menggunakan aplikasi ini. Nah, di node 1 untuk keduanya juga, jika kita menyukai software atau hardware, maka kita akan diberi pertanyaan seperti yang telah tadi saya jelaskan. Sama untuk rules-nya juga seperti itu. Nah, di level 1 ini, di rules ini akan mengarahkan kita untuk menemukan suatu jawabannya. Misalnya, pertanyaan keputusan. Nah, jadi tadi pertanyaan dari node ini, misalnya node ini, apakah kamu menguasai dalam konfigurasi perangkat jaringan? Maka pertanyaan di sini dan kamu akan menginput ya atau tidak.
maka seterusnya seperti yang telah saya jelaskan di node _1_software.dat. Nah, untuk level 2 ini, perbedaannya di sini ada dev rule ulasan. Jadi, maksudnya kita akan diperoleh ulasan untuk mengetahui sistem ini, untuk mengetahui sistem apa yang kamu inginkan. Untuk mengetahui sistem rekomendasi apa yang benar-benar kamu inginkan. Misalnya, jika ini sesuai, maka kamu boleh mengetikkannya, dan jika tidak, kamu juga boleh mengomentari apapun dalam sistem aplikasi ini. Langsung saja kita untuk run aplikasi ini, untuk mencoba aplikasi ini. Nah, bisa dilihat, pilih bidang IT yang kamu minati. Misalnya, saya menyukai hardware. Maka, kamu akan memilih hardware, maka kamu akan disuguhi pertanyaan, apakah kamu pernah merakit sebuah komputer? Jawabannya, ya. Apakah kamu pernah men-setting BIOS? Ya. Apakah kamu mengetahui komponen komputer berdasarkan fungsinya? Ya. Saya merekomendasikan profesi sebagai hardware engineering. Dan di sini, apakah kamu ingin mencoba lagi? Tidak. Karena ini sudah sesuai, misalnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, maka di sini terima kasih telah mencoba aplikasi ini. Berikan ulasan mengenai rekomendasi kami. Misalnya, sesuai yang saya inginkan. Ulasan yang kamu berikan yaitu sesuai. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.